Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang movie rekomendasi sistem, yaitu pada bagian kolaboratif filtering metode. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Rodiatul Adawiyah Dalimunte, yang kedua Syahrul Andika Lubis, dan yang ketiga Dwi Nurfazri Syaputra. Movie rekomendasi sistem adalah sistem pembelajaran mesin yang membantu pengguna menemukan produk dan layanan baru. Setiap kali kita berbelanja online, sistem rekomendasi akan memandu kita menuju produk yang paling mungkin akan kita beli. Komponen penting dari salah satu sistem ini adalah fungsi pemberi rekomendasi, yang dimana fungsi pemberi rekomendasi ini mengambil informasi tentang pengguna dan memprediksi peringkat yang mungkin ditetapkan pengguna untuk suatu produk. Misalnya, memprediksi peringkat pengguna bahkan sebelum pengguna benar-benar memberikannya, membuat sistem pemberi rekomendasi menjadi alat yang ampuh. Metode rekomender system sendiri terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama ada content based metode, yang kedua collaborative filtering metode, dan yang ketiga hybrid metode. Namun pada pembelajaran kali ini, kelompok kami akan berfokus pada collaborative filtering metode. Kolaboratif filtering metode sendiri terdiri dari 2 basis, yaitu yang pertama ada berbasis model, di mana berbasis model adalah sistem rekomendasi yang melibatkan pembuatan model berdasarkan kumpulan data peringkat. Dengan kata lain, sistem rekomendasi berbasis model ini akan mengekstrak beberapa informasi dari kumpulan data dan menggunakannya sebagai model untuk membuat rekomendasi tanpa harus menggunakan kumpulan data lengkap di setiap saat. Untuk sistem rekomendasi berbasis model ini kita akan menggunakan library yang disebut dengan surprise, dan kita juga akan menggunakan SPD sebagai metode faktorisasi matriks. Langkah selanjutnya kita langsung saja melakukan hands-on coding. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport beberapa library seperti Panda, NumPy, Seaborn, Plotly, dan Matplotlib. Setelah kita mengimport library tadi, kita akan melakukan instalasi Scikit Surprise, di mana Scikit Surprise ini masih bagian dari Scikit-learn, namun Scikit Surprise ini lebih berfokus pada pembangunan dan analisa sistem rekomendasi. Setelah menginstal Scikit Surprise tadi, kita juga akan mengimport beberapa dataset, akurasi, prediksi algoritma, dan kemudian kita juga akan menggunakan metode SPD tadi. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Syahrul Andika Lubis. Kepada saudara Syahrul Andika dipersilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Yang kedua yaitu import dataset. Di sini kami mengimport dataset dari Google Spreadsheet. Setelah itu kami menampilkan rating terkait, yaitu untuk menampilkan 5 data teratas. Di slide selanjutnya kami membuat beberapa codingan yang di baris pertama itu digunakan untuk mengambil movie dengan font code lebih dari 55. Di baris kedua yaitu IDS dari movies dengan font lebih dari 55. Dan di baris ketiga itu untuk memilih rating dengan font lebih dari 55. Di baris keempat yaitu untuk mereset indeks. Dan di baris kelima kami mencetak kembali rating slot headnya. Rating slot shape ini berfungsi untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dari satu tabel atau data frame. Di slide selanjutnya kami akan menginisiasi objek surprise dengan codingan yang terlihat di layar. Setelah itu kami akan meload datanya dan kami akan membangun objek training dataset. Ini dilakukan jika kita menggunakan seluruh dataset untuk training. Selanjutnya yaitu inisiasi model dengan SPD. SPD adalah metode faktorisasi matriks. Selanjutnya kita akan menggunakan cross validate. Cross validate itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang kita buat. Di slide selanjutnya kita akan mengecek prediksi dari model yang telah kita buat. Ketika menggunakan metode .predict, di mana kita melihatkan 3 argumen, misalnya user ID, item ID, dan i_ui. Output dari setiap prediksi adalah tuple, di mana S adalah peringkat perkiraan kami.
kita dapat melihat bahwa model kita mampu bekerja dengan baik dan mampu membuat prediksi yang baik. Namun, model ini dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan teknik optimasi hyperparameter. Sekarang setelah model kita siap, kita akan mengisi matriks interaksi item pengguna dan akan membuat rekomendasi. Kita akan membuat rekomendasi dengan get underscore recommendation. Yang pertama, kita akan membuat daftar kosong untuk menyimpan ID produk di dalam variabel recommendation. Setelahnya, kita akan membuat interaction item user. Selanjutnya, kita akan mengekstrak ID produk yang belum berinteraksi dengan user ID. Selanjutnya, kita akan mengulang setiap ID produk yang user ID belum berinteraksi. Dan setelah itu, kita akan memprediksi peringkat untuk ID produk yang tidak berinteraksi oleh pengguna. Setelahnya, kita akan menambah peringkat yang diprediksi. Dan selanjutnya, kita akan menyortir peringkat yang diprediksi dalam urutan menurun. Dan yang terakhir, kita akan mengembalikan produk peringkat teratas dan prediksi tertinggi untuk pengguna dengan return. Dari the get recommendation yang telah dibangun, kita mendapatkan judul film The Sixth Sense dengan rating tertinggi yaitu 4,99. Yang kedua, memory based recommender system. Metode berbasis memori menggunakan data historis peringkat pengguna untuk menghitung kesamaan antara pengguna atau item. Ide di balik metode ini adalah untuk menentukan ukuran kesamaan antara pengguna atau item dan menemukan yang paling mirip untuk merekomendasikan item yang tidak terlihat. Sistem rekomendasi berbasis memori terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada user base. Dalam metode rekomendasi berbasis pengguna, kita akan menghitung kesamaan antara pengguna dan akan mengambil pengguna yang paling mirip dengan menggunakan algoritma KNN dan akan merekomendasikan film yang disukai pengguna ke pengguna lain dan sebaliknya. Langkah pertama, kita akan mengimport library yang kita pakai yaitu surprise dan prediction algoritma KNN, dan kita akan mengimport KNN basic yaitu basic dari algoritma KNN. Di slide selanjutnya kita akan mendeklarasikan opsi kesamaan. Setelah itu, algoritma KNN digunakan untuk menemukan item yang serupa di dalam data. Selanjutnya, kita akan train algoritma di train set dan prediksi peringkat untuk test set. Selanjutnya, kita akan memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Setelah itu, memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Dari get recommendation yang telah dibangun, kita mendapatkan film dengan judul The Wizard dengan rating tertinggi yaitu dengan rating 5. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syah Putra. Pada Putra, dipersilakan. Oke, selanjutnya item based. Dalam metode rekomendasi berbasis item, kita akan menghitung kesamaan antara item dan akan mengambil item yang paling mirip menggunakan algoritma KNN dan akan merekomendasikan item yang disukai oleh satu pengguna kepada pengguna lain yang menyukai jenis yang serupa. Step yang pertama adalah mendeklarasikan similarity options dengan cara sim options. Selanjutnya yaitu KNN algoritma digunakan untuk menemukan barang yang serupa. Langkah selanjutnya yaitu train algoritma di train set dan prediksi peringkat untuk test set. Langkah selanjutnya yaitu memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Lalu kita memprediksi lagi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Lalu yang terakhir kita get recommendations dan keluarlah hasilnya hard candy yang mendapatkan poin 5 atau rating 5. Oke, baiklah, saya rasa itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.